Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hari ini menjelaskan materi iman kepada Rasul. Yang pertama, pengertian dan pentingnya iman kepada Rasul. Dalam Islam, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Ini mencakup keyakinan bahwa Rasul yang diutus oleh Allah adalah utusannya, membawa wahyu kepada manusia. Pentingnya iman kepada Rasul adalah sebagai berikut, tentang pengajaran etika dan moral, dan pengingat dan pemimpin. Peran dan tanggung jawab para Rasul: 1. Menyampaikan wahyu Allah. 2. Mengajarkan ajaran tauhid. 3. Membawa kitab suci. 4. Memerangi ketidakadilan dan kekerasan. 5. Memberi contoh dalam perilaku dan akhlak. 6. Memberikan panduan moral dan etika. 7. Memimpin umat. 8. Memberikan nasihat dan penasehat. Bagaimana iman kepada Rasul tercermin dalam ajaran dan praktek Islam? Iman kepada Rasul adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Rukun iman ini menceritakan keyakinan dan keberadaan para Rasul yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada manusia, mengikuti sunnah Nabi. Sunnah adalah pedoman yang memungkinkan umat Islam untuk memahami bagaimana Nabi menjalankan ajaran Allah dalam praktik sehari-hari. Ini mencerminkan iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Berdoa dan merujuk pada Rasul. Dalam sholat sehari-hari, umat muslim sering menyebut para Rasul termasuk Nabi Muhammad sebagai bagian dari doa mereka, menghormati para Rasul. Untuk muslim memahami dan menghormati kisah-kisah tentang para Rasul yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Menyampaikan ajaran Islam. Sebagian besar umat Islam merasa memiliki tanggung jawab untuk menjabarkan Islam kepada orang lain dan berperan sebagai saksi ajaran para Rasul. Penerima Al-Quran. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai Rasul terakhir yang membawa Al-Quran, kitab suci dalam umat Islam, dan meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan pesan keadilan dan kepedulian sosial. Para Rasul seringkali memperjuangkan keadilan sosial dengan peduli terhadap yang miskin dan tertindas. Mengikuti prinsip-prinsip ini adalah cara umat Islam mencerminkan iman kepada para Rasul. Implikasi iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengikuti ajaran dan tindakan teladan, ketaatan perintah Allah. Para Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesannya dan memberikan petunjuk kepada umat manusia. Iman kepada Rasul mendorong individu untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang diajarkan oleh para Rasul. Penyampaian pesan Allah. Salah satu peran utama para Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Implikasi dan iman adalah bahwa individu harus menghargai, menghormati wahyu-wahyu yang telah disampaikan oleh para Rasul melalui kitab suci seperti Al-Quran dalam agama Islam. Menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Para Rasul adalah utusan Allah, membawa peran kebenaran dan kebaikan kepada dunia. Oleh karena itu, umat muslim diharapkan untuk berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif, toleransi dan penghargaan terhadap Rasul lain. Dalam Islam, individu diajarkan untuk menghormati dan mengakui Rasul-Rasul dalam agama-agama lain. Ini mengajarkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan dan kerjasama antar umat agama. Pendidikan dan pengetahuan. Iman kepada Rasul juga mengandung pesan bahwa pendidikan pengetahuan adalah hal yang penting. Para Rasul umumnya adalah tokoh yang memiliki pengetahuan dan hikmah. Oleh karena itu, individu diharapkan untuk mencari ilmu dan meningkatkan pemahaman mereka tentang agama dan dunia.
doa dan pengabdian. Keyakinan kepada Rasul seringkali juga memotivasi individu untuk berdoa, Allah memohon petunjuk, bimbingan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tantangan dan kontroversi dalam memahami iman kepada para Rasul. Memahami iman kepada Rasul bisa menjadi subjek tantangan kontroversi dalam berbagai konteks agama dan budaya. Poin-poin tantangan dalam Islam kepada Rasul. Perbedaan interpretasi, konflik antara agama dan sains, kontroversi dalam pemahaman konsep iman dan Rasul-Rasul, pertentangan antara agama, kontroversi sejarah, pergeseran nilai dalam masyarakat modern, kontroversi internal dalam agama, dan pertanyaan etis. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.